sejauh mana atau sebebas apa kita menulis personal statement atau yang esai kontribusi gitu. Letter of admission begitu. Di beberapa negara memang persyaratan-persyaratannya itu sangat rigid begitu ya, sangat rigid. Dulu pengalaman saya mengirimkan aplikasi itu kan melalui online ya. Ada 3 yang sudah angkat tangan. Yang pertama adalah maksudnya pada sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sejak tadi sudah ada 3 yang angkat tangan. Yang pertama adalah Mas Yudhistira, kemudian Mas Zahraul dan Adila. Jadi saya kasih kesempatan yang pertama kepada Mas Yudhistira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kanda Yunda serta Adinda sekalian. Perkenalkan saya Yudhistira. Saya lulusan Fakultas Ekonomi S1 Universitas Airlangga. Sekarang sudah bekerja di PT BRI Bank Rakyat Indonesia Persero. Saya ini kan dalam rangka untuk mendapatkan beasiswa dari pihak kantor, jadi saya tuh membutuhkan LOA Kanda Yunda sekalian. Jadi bagaimana cara mendapatkan LOA yang baik? Kebetulan jurusan yang saya ambil itu jurusan MBA, Master Business Administration di USA. Kemarin sudah kontak-kontakan sama pihak kampus, ternyata memang deadline-nya mereka itu Februari akhir ya. Memang saya telat sih daftarnya, jadi karena kesibukan dan sebagainya, jadi akhirnya saya niatkan lagi di tahun 2022 ini Kanda Yunda sekalian. Ya syukur-syukur nanti ya ikut beasiswa dari LPDP yang dari Kanda Yulis bilang itu tidak ada kuota ya, jadi saya tertarik untuk mengikuti hal tersebut. Lalu yang kedua, mohon izin, saya kemarin juga menjadi peserta beasiswa bimbingan kursus bahasa Inggris dari program Yayasan Insan Cipta Bangsa yang diadakan oleh Kanda Ismet Jafar. Cuma berhubung kerjaan saya ini kan di perbankan sangat fluktuatif dan nggak bisa ikut tiap hari, maka saya dinyatakan gugur karena tidak mengikuti. Dan saya sudah bilang dari awal bahwa ini saya pekerja bukan fresh graduate gitu, dan umur saya sudah 33 tahun. Jadi saya hanya mengejar sekolah untuk meniti karir gitu di kantor saya bekerja saat ini. Nah, apakah dari program kami Jatim ini apakah ada untuk program apresiasi anggota kami yang ya minimal saya sudah belajar, tapi saya butuh arahan dan bimbingan dari Kanda Yunda sekalian yang sudah ikut kursus IELTS atau TOEFL IBT, dan saya sudah ikut itu mendapatkan skor band 7, tapi saya mengamankan diri untuk mendapatkan skor band 8. Jadi seperti itu Kanda Yunda. Barangkali ada untuk diselenggarakan untuk yang khusus pekerja aja. Dan saya nanti juga siap ngajar di Sabtu Minggu tentunya. Karena Sabtu Minggu saya free untuk bebas tugas dari kantor. Meskipun ada tugas kantor, tapi itu enggak semaksimal seperti di hari kerja biasanya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada Zahraul. Ya baik, apakah suara saya terdengar, Pak? Sudah, dengar. Ya baik, terima kasih. Ini wajib on cam ya, Pak? Ya enggak apa-apa. Tapi sebaiknya di on. Ya benar. Sudah kelihatan nanti. Tadi saya manggilnya Mas, saya perempuan. Oh ya, mohon maaf saya perempuan.
kapan Pak? Baik, terima kasih. Selamat malam kakak-kakak Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Zara Ulatia dari Batang, Jawa Tengah. Untuk saat ini sedang menjalankan studi S1 di Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknologi Informasi. Izin bertanya terkait LPDP ini, kira-kira bagaimana sih cara atau prosedur untuk mendaftar atau apply beasiswa LPDP di USA? Pertama, saya ingin berencana untuk itu sih memasuki atau berminat di jurusan S2 MBA, Master of Business Administration di USA, Pak. Nah, itu kira-kira saya masih bingungnya, saya harus ikut jalur apa, PTUD atau yang reguler, terus prosedur dan sistematikanya itu bagaimana? Ini dulu pertanyaan dari saya, kurang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaan dari Sarahul bisa oleh Mas Yuri. Sedangkan yang dari Yudhistira tadi bisa Mas Yuri dan Mas Badrus ya. Berikutnya pertanyaan dari Siti Uswatun Hasanah. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, misal seperti ini, misalnya si pewawancara itu bertanya menggunakan dalam bahasa Inggris. Nah, kita menjawabnya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Bolehkah seperti itu? Nah, karena kan bahasa Inggris saya itu kurang seberapa lancar. Nah, takutnya ya apa yang ingin saya sampaikan itu tidak sesuai jika dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Bagaimana menurut sih? Ya, terima kasih Mbak. Itu suatu sana. Nanti Mas Badrus ini. Baik. Langsung apa? Tinggal ada. Langsung aja. Ya sudah ada 3 ya. Monggo Ya. Mas Badrus. Baik, terima kasih Mas Nurpolis. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama saya jawab dari belakang dulu, Mbak Siti Uswatun Hasanah. Ini menarik pertanyaannya, simple tapi menarik. Harus diingat bahwa pewawancara atau yang menginterview itu adalah para dosen di universitas ya, yang kita diajak. Jadi kalau di departemen saya itu ada beberapa, ya, kemudian di ITB beberapa, dan mereka itu orang yang pengalaman semua dan pinter mancing. Dan dokumen itu sudah dipegang, mulai dokumen TOEFL. Wah, ini TOEFL misalnya punya Mbak Siti Uswatun Hasanah itu 550 misalkan seperti itu. Bisa jadi dia pewawancara akan mancing dengan pertanyaan bahasa Inggris. Please introduce yourself, Mbak Siti Uswatun Hasanah. Where you come from? What's your name? Nickname dan lain-lain. Nah, kalau kita jawab dengan bahasa Indonesia, itu tentu ibaratnya itu dalam tanda kutip itu akan mengurangi poin. Ya. Jadi kalau ditanya bahasa Inggris, ya jawab dengan bahasa Inggris. Karena itu yang mewawancarai itu orang Indonesia yang sifatnya itu adalah memancing. Karena sudah punya data. Nah, kalau misalkan Mbak Siti Uswatun Hasanah TOEFL-nya 530, hanya dengan bahasa-bahasa pendek saja tidak bisa, ini akan menjadi masalah. Karena sebenarnya kalau kita kuliah di Inggris, harus diingat bahwa jangan dikira bule itu bisa bahasa Inggris semua. Kalau sampean pergi ke Jerman, ya, saya pernah itu ke Jerman 2 bulanan lah. Itu saya heran, di sana itu banyak yang membuat penerjemah. Jadi banyak orang Jerman sana yang tidak bisa bahasa Inggris, ya. Jadi pakai bahasa Jerman. Ya, kenapa diperlukan Inggris? Tapi bahasa tipis-tipis Inggris itu tahu. Jadi sampean kalau belanja paling tidak bahasa-bahasa tipis tentang sabun, tentang beli nasi goreng. Oh, nggak nasi goreng ya sana.
beli roti apa itu tipis-tipis. Nah, Inggrisnya itu hanya dipakai untuk akademik. Di Perancis misalkan, jangan dikira bule Perancis itu bisa bahasa Inggris semua. Banyak yang nggak bisa. Apalagi di Jepang, kemudian di Korea, banyak. Bahkan kesesat di jalan itu tanya orang naik sepeda, mau ke ini gimana ya? Gitu nggak tahu. Ya nggak tahu. Nah, oleh karena itulah kenapa kok di kadang-kadang pewawancara itu memancing bahasa Inggris yang simpel, Inggris yang simpel nggak bisa kita jawab. Nah, itu nanti akan menjadi masalah, ya. Jadi itu Mbak Siti Uswatun Hasanah, sehingga nanti kalau kita wawancara latihannya juga latihan menjawab bahasa Inggris sing simpel-simpel, paling di jarak dan di godo. Tapi hampir semua enggak, hanya beberapa lah. Tapi semua hampir enggak ada lah. Kita ditanya bahasa Indonesia. Tapi akan ada pancingan seperti itu. Akan ada pancingan seperti itu. Ya, begitu ya Mbak Uswatun Hasanah ya. Kemudian ya, semoga sukses. Kemudian Mas yang tadi Mas Yudhistira ya. Bagaimana kita mendapatkan LOE? Ingat bahwa LOE itu dikeluarkan oleh universitas. Kalau perguruan tinggi yang mengeluarkan LOE itu atas persetujuan profesor yang kita hubungi, calon pembimbing. Kalau saya, misalkan saya ini di luar negeri, misalkan saya ini di Amerika, saya dosen di Amerika, Mas Yudhistira pengen di Amerika, misalkan seperti itu. Kalau pengen mendapatkan LOE, sampean harus menghubungi saya dulu. Kalau langsung ke office, itu nggak akan nyambung, karena office itu mengeluarkan atas persetujuan ini. Gimana caranya? Kita lihat website kampus. Kalau kita pengen ke ITS, misalnya kita buka website ITS, kita pengen ke jurusan apa, kita buka jurusan apa. Kalau kita pengen ke jurusan bisnis di Amerika, kita buka website-nya Harvard University, misalkan bisnis, di situ pengajarnya kelihatan semua. Oh, emailnya kelihatan. Disitulah nanti di email dan ada komunikasi. Itu yang saya bilang bahwa persiapan kita sebelum kita mendaftar beasiswa itu adalah mendapatkan LOE. Untuk mendapatkan LOE diawali dengan mendapatkan komunikasi persetujuan dari dosen, profesor yang kita tuju. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya? Kita email pertama dengan perkenalan. My name is good morning, greeting from Indonesia. My name is Yudhistira. I am alumni from ini, kerja di ini. Melihat dari profil Anda, saya tertarik untuk belajar. Saran saya, jangan satu itu. Lek iso ono loro apa telu ngono. Siapa tahu ada yang nggak dibalas. Tapi ditunggu dulu, satu dulu ditunggu sampai seminggu, 2 minggu. Salah. Nanti kalau dibalas, nanti bisa itu. Ya. Yudhistira, jadi caranya, tekniknya seperti itu. Itu beberapa yang dilakukan oleh saya dan teman saya seperti itu. Ada bahkan teman saya itu, dia itu pertama itu pengen nggak lewat siapa-siapa, ya nggak lewat siapa, langsung lewat email. Profesor itu tiba-tiba profesor itu sebelum balas mencari, padahal lain lab di tempat saya, lain universitas, pengen bertanya dulu sebelum balas email tentang orang Indonesia ini. Kebetulan sahabatnya profesor saya tanya, orang ini gimana ini? Loh, memangnya mau ke lab itu sini, mau ke universitas ini? Tidak, dia mau ke Tokyo University. Tetapi profesornya itu mau balas email, itu tanya dulu, anak ini gimana? Apa kamu kenal? Langsung saya cari referensi, oh ini orang Indonesia University, ini orangnya begini, baik, dia punya motivasi yang tinggi. Oh ya bagus ya orangnya ya. Oh iya, sangat mencintai Jepang itu. Oh, ngarang-ngarang tok ngono gitu. Akhirnya dibalas email dan diterima. Dan setelah itu didapatkanlah
Hangko kalau ditanya ya, di sana tanda tangan sama ini diterima untuk mendapatkan penerimaan dari profesor itu. Begitu juga di Australia. Kalau di Australia, profesornya dulu baru di LOA. Ya, saya kira itu jawaban dari saya, semoga bisa memuaskan. Ya. Makasih Mas Nurholis, monggo dilanjut Mas Yuli maupun Mas. Oh ya Mbak Zahraul ya, tadi bertanya untuk untuk beasiswa apa yang akan dituju, terus kemudian bagaimana untuk mendapatkan apa tadi mengenai LOE untuk MBA ya. Tadi sudah cukup dijelaskan untuk teknis-teknisnya oleh Pak Badrus. Ini saya ingin menambahkan saja tadi Amerika. Apabila Mbak bisa mendapatkan LOE dari kampus ini, tentunya sangat bagus ya, bisa mendaftar di kampus ini karena menggunakan jalur ini PTUD, karena ini mungkin saingannya juga tidak banyak karena tidak semua orang gitu ya bisa mendapatkan ini gitu. Tapi kalau memang ternyata kampusnya tidak ada di sini, namun masuk list LPDP, bisa mendaftar jalur yang reguler atau bidik misi atau jalur lain gitu yang relevan dan sesuai. Nah, terus tadi mengenai bagaimana LOE MBA, kita ajak untuk membuka website salah satu universitas. Ini contohnya dari Universitas Southern California. University of Southern California ini ada di list LPDP, namun bukan PTUD, jadi tidak masuk yang ini ya, nggak ada ya, tidak masuk yang 15 besar, tapi mungkin ada di sekitar 20 atau 30 sekian. Nah, ini kita bisa buka ya Mbak. Terus kemudian karena Mbaknya itu mau daftar S2, maka admission-nya buka yang graduate admission. Kalau undergraduate ini untuk yang anak-anak dari SMA. Mau mendaftar S1, lalu kemudian kita bisa pilih our programs. Jadi kita lihat dulu programnya ada apa enggak gitu ya. Oh, ternyata bisnis. Oh, ada nih Marshall School of Business misalnya. Terus kita buka. Nah, lalu kita lihat ini program apa yang ditawarkan dan yang kita minati gitu. Misalkan kita minat adalah yang tentunya bukan PhD ya, untuk S2 kita pilih bisa MBA misalkan. Lalu kita, nah tadi kalau ingin berkomunikasi, bertanya-tanya ini bisa ke email ini, atau kalau mau lihat-lihat dulu bisa ke sini. Bisa ke sini webnya, terus kita bisa lihat-lihat di sini. Misalkan mau apply langsung atau mungkin mau lihat persyaratannya seperti apa, itu bisa di sini. Admission. Nah, ini deadline-nya kapan? Nah, misalkan ini saat ini LPDP ini kan kalau tahun ini kan mungkin saya kurang tahu akan dibuka berapa kali. Kalau tahun lalu itu 2 kali, kalau tahun ini 2 kali juga mungkin akan ada di akhir Februari sampai Maret, sama nanti mungkin akhir-akhir tahun. Nah, Mbaknya bisa mendaftar di round yang belum deadline. Nah, misalnya ini ada round 3, deadline-nya 1 Maret. Nah, ini bisa nih, masih bisa dikejar, masih ada setengah bulan lebih, ini mungkin bisa di sini. Terus apa aja syaratnya ini bisa dilihat di requirement. Nah, ini ada tadi ya, misalkan apa nih, ISAI, terus kemudian bahasa Inggris tentu ya, TOEFL atau IELTS. Ini kebetulan lagi COVID, jadi GMAT atau GRE-nya optional, tapi biasanya ini mandatory. Ini kebetulan lagi COVID ini beberapa kampus mau waive untuk GRE atau GMAT yang biasanya ini menjadi momok ya, yang penakut gitu, menakut-nakuti orang kita karena belajar IELTS aja udah luar biasa, belum harus belajar GRE, ini biasanya orang kurang berminat di situ. Nah, terus kemudian bisa dilihat lebih lanjut lagi mengenai tes skornya gitu ya. Pengen tahu IELTS-nya berapa misalkan, ini bisa diklik lebih dalam lagi di sini misalnya. Nah, ini untuk master ternyata bisa menggunakan TOEFL ini 90 atau di atasnya, atau kalau mau IELTS ini 6,5 bisa. Untuk 6,5 tadi masih apa yang pertama Mas Yudis ya, itu sudah 7 katanya. Nah, itu juga bisa mencoba mungkin kalau minat di sini. Ini saya bukan promosi, ini saya kebetulan hanya membuka salah satu website kampus gitu ya, dan ada program MBA sesuai yang ditanyakan tadi. Begitu dari saya, terima kasih.
Mas Yuri ada tambahan penjelasan? Ya, terima kasih Anda, Nurholis. Saya ingin memberikan respons terhadap pertanyaan yang disampaikan Mas Yudhistira tadi terkait dengan manajemen waktu ya, karena Mas Yudhis ini kan sudah kerja. Biasanya kalau orang sudah kerja itu memang banyak tugas, banyak kegiatan sehingga mungkin tidak bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kursus secara reguler gitu ya. Ya salah satu alternatifnya Mas Yudhistira bisa mencari beberapa tempat yang bonafit ya, maksud saya kalau memang karena 7 itu sudah bagus sebenarnya. Nah untuk menaikkan ke 8 ini sebenarnya is very challenging gitu ya, karena satu skor itu biasanya memang membutuhkan persiapan yang lebih intensif begitu. Nah kalau ada tempat-tempat yang sudah dikenal dan memang memiliki citra yang bagus dalam persiapan IELTS, misalkan di IDP, dan mereka mungkin menyediakan waktu di akhir pekan atau ketika masih libur gitu ya, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Alternatif yang lain saya kira yang dilakukan oleh beberapa teman saya yang berasal dari non-English department, mereka memohon atau meminta dosen-dosen yang dianggap memiliki waktu dan memang kompetensi bahasa Inggrisnya sangat baik dari English Department untuk mementori secara privat, begitu ya. Jadi waktunya ya mengikuti Mas Yudhistira, kesepakatan Mas Yudhistira dengan dosen itu. Nah, saya menyarankan dosen-dosen dari sastra Inggris yang IELTS-nya sudah 8,5, 9 gitu ya, itu saya kira bisa di-share ya, karena Mas Yudhistira ini di Surabaya, maka ya coba bisa mencari ya, mungkin tidak dari English non-English department ya, tapi mungkin dari jurusan yang lain, mungkin komunikasi, tapi yang secara band itu berada di atasnya Mas Yudhistira begitu ya, dan punya pengalaman dalam tes IELTS, sehingga Mas Yudhistira juga bisa belajar ya dari beliau-beliau itu. Itu sih saran saya. Nah untuk program seperti yang tadi Mas Yudhistira sampaikan, kalau memang itu ada, misalnya dikoordinir oleh organisasi, saya kira itu juga bagus gitu ya. Jadi tidak masalah. Kemudian saya menambahkan untuk letter of admission begitu, di beberapa negara memang persyaratan-persyaratannya itu sangat rigid begitu ya, sangat rigid. Dulu pengalaman saya mengirimkan aplikasi itu kan melalui online ya. Awalnya itu melalui online, tapi di beberapa kampus itu ada yang meminta hard copy dan itu perlu dipenuhi begitu ya, dan kita harus bisa memastikan bahwa dokumen-dokumen yang kita kirimkan, hard copy-nya itu bisa sampai tepat waktu di sana. Jadi misalnya dulu waktu saya apply di Jerman itu pihak International Office mewajibkan saya untuk mengirimkan sertifikat asli TOEFL, itu secara fisik harus dikirim ke sana. Setelah dicek, kemudian dikembalikan lagi ke Indonesia yang melalui pos. Itu yang menurut saya mungkin ya pihak sana hati-hati. Padahal waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa menurut IDP nomor sertifikat saya itu bisa dilacak secara online. Iya, kami sudah melacak, tapi kami tetap meminta. Nah itu juga kita harus penuhi ya. Jadi beberapa hal terkait dengan persyaratan seperti itu. Nah yang lain-lain barangkali memang berbeda-beda ya persyaratannya, tadi sudah ditunjukkan oleh Mas Yulis. Ada juga yang misalnya meminta full thesis ya. Kalau di Jerman itu full thesis-nya diminta itu. Jadi
mereka ada tim ya di International Office bagian akademik itu memang meminta full thesis ya untuk yang mau ke master itu mungkin untuk memastikan bahwa tugas akhir itu memang berbentuk thesis sehingga di sana nanti tidak membutuhkan matrikulasi begitu ya, misalnya terkait dengan bidang yang dituju. Itu beberapa hal yang barangkali juga bisa diantisipasi ya. Saya kira itu dari saya, tambahan sedikit Anda Roholis. Terima kasih. Terima kasih Mas Suri. Jadi ada sebenarnya banyak pertanyaan di ruang chat itu. Dan yang angkat tangan juga masih ada 6. Pak Mufid, ini nanti kita sepakati sampai jam berapa? Apa sampai 6 diberikan kesempatan semuanya? Bagaimana? Kita berikan kesempatan sampai selesai. Sampai habis. Sampai habis. Nanti yang ada apa? Perlu lain ya nggak apa gitu ya. Nah, jadi ada 6 yang tiga ya, jadi Mas Pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait personal statement. Saya telah membaca beberapa personal statement dari baik itu teman maupun cutting yang udah lolos jadi awardee, dan mungkin setelah saya baca banyak modifikasi atau banyak jenisnya gitu. Yang ingin saya tanyakan itu sejauh mana atau sebebas apa kita menulis personal statement atau yang esai kontribusi gitu. Karena ada beberapa yang menulis itu cuman kayak poin-poinnya aja, to the point, dan ada yang memang benar-benar detail, merinci gitu. Dan sebenarnya banyak sekali kayak misalkannya kayak tips-tips dari yang lain katanya jangan terlalu bertele-tele atau mungkin harus to the point gitu. Jadi kayak saya bingung gitu untuk menulis esai personal statement ataupun kontribusi ke Indonesia pasca studi itu sejauh mana dan sebebas apa, apakah ada format khususnya atau seperti misalkannya ketentuan-ketentuan yang margin dan lain sebagainya. Itu aja paling. Terima kasih. Ya, terima kasih Benja. Tinggal 2 sekalian diteruskan ya Pak narasumber ya. Sekalian aja Mas. Ya, oke. Satria silakan. Satria Cis. Baik Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih. Sebenarnya perkenalkan nama saya Satria Muhammad Ayus dari Jogja. Pertanyaan saya hampir sama kayak Mas Andi tadi dan terus juga saya kemarin juga sempat mendaftar beasiswa LPDP dan sampai di tahap wawancara juga, alhamdulillah, dan belum diberi rezeki lolos. Jadi kalau pertanyaan saya menambahkan dari pertanyaan Mas Andi dan yang terakhir tadi, apa ada syarat atau ketentuan yang ketika wawancara itu kita mengarahkan ke satu value atau satu topik pembicaraan gitu Pak, biar pewawancara itu menarik terhadap dengan diri kita atau bagaimana? Soalnya kemarin setelah saya tanyakan skor ke pihak bantuan LPDP itu jujur wawancara saya itu tinggal tipis banget dari passing grade, jadi mungkin ada beberapa yang perlu saya perbaiki dan mungkin masukan dari para narasumber yang tadi dipaparkan mungkin bisa membantu. Dan selain itu untuk kontribusi yang diharapkan dari LPDP itu sebenarnya itu apakah harus dari lingkungan sekitar atau harus menyeluruh untuk dampaknya ke Indonesia itu bagaimana Pak? Soalnya saya juga bingung ketika menulis kontribusi, apakah kontribusi saya itu terlalu kecil atau terlalu besar seperti itu Pak. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Sofyan Maulana.
Perkenalkan, nama saya Sofan Maulana. Ada pertanyaan yang mungkin berkesinambungan, Mbak ya. Yang pertama, perkenalkan, saya dari lulusan S1 Ekonomi Islam di UNER. Sekarang saya sedang studi, baru masuk di S2 Ekonomi Islam juga di UNER. Nah, pertanyaan saya dapat info dari teman-teman saya yang sudah pernah dapat LPDP, bahwasanya ada informasi kalau dulu kan katanya nggak bisa dapat kalau kita di satu kampus lulusan yang sama. Nah, sekarang katanya bisa gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan itu, saya mencoba cari-cari info, atau mungkin saya kurang teliti, saya juga nggak tahu apakah bisa nggak saya dapat LPDP di asal kampus saya yang ambil S2 gitu. Nah, terus yang kedua, saya ini kan kuliahnya sudah jalan, kemudian saya mau ambil LPDP, apakah bisa atau tidak gitu kan. Nah, kalau yang terakhir, misalnya saya sudah lulus nih misalnya, terus saya mau ngambil, saya misalnya yang ini S2-nya saya mandiri, saya biaya sendiri, kemudian setelah lulus saya mau ngambil S2 lagi, itu bisa nggak kalau di-apply-kan di LPDP? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Maulana. Monggo Pak narasumber dijawab dari 6 penanya. Monggo Pak Petrus dulu, Pak Yuli apa Mas Yuri? Baik, mungkin saya dulu, nanti Mas Yuri sudah menjawab dulu. Baik, saya akan jawab tentang Mas Punja Anggara yang dari ITB tadi, dan juga dari Mas Siapa tadi, yang seputar wawancara ya. Sudah tahap wawancara tetapi gagal, ya, seperti itu. Nah, yang seperti apa sebenarnya? Yang kedua tentang yang tadi Mas Punja Anggara juga tentang personal statement. Apakah langsung poin atau bagaimana menulisnya? Termasuk bagaimana menulis tentang kontribusi di Indonesia ya. Tentu kalau kita menulis esai ya, personal statement, itu yang paling penting, yang pertama itu jangan terlalu singkat. Justru kita harus mengelaborasi secara bebas apa yang ada pada diri kita, motivasi kita, kemudian apa kecocokan dengan program studi kita. Kalau kita farmasi mau mengambil teknik ya itu kan gimana. Kalau farmasi mau mengambil farmasi, tentu kita elaborasikan kenapa mengambil farmasi. Jadi tidak pada poin-poin, tapi sifatnya adalah esai. Dan bahasa yang tidak bertele-tele, makanya bahasanya itu efektif ya. Karena reviewer itu antara reviewer atau interviewer satu dengan yang lainnya itu kan punya pandangan yang berbeda, tetapi ada standar yang sama. Standarnya adalah orang ini pengen apa. Jadi dengan membaca tulisan itulah farmasi ITB, kemudian pengen melanjutkan di luar negeri, karena di sana. Kemudian bagaimana bisa meyakinkan bahwa studinya akan setelah lulus kembali ke Indonesia, apa yang perlu diberikan. Misalkan kalimat begini, saya berencana S3 saya akan lulus, misalkan S3 ya ini, selama 3 tahun. Kemudian saya akan kembali ke Indonesia. Di Indonesia banyak sekali hal-hal yang dari sisi farmasi itu perlu dikembangkan. Dan susun. Tim itu adalah dari lulusan-lulusan perguruan tinggi di berbagai universitas yang bisa tim saya sebagai bagian dari lulusan universitas ini akan masuk menjadi tim untuk mengembangkan
ilmu farmasi ini untuk Indonesia. Kalimat itu aja cukup. Ada komitmen, komitmen pengembangan Indonesia, komitmen kebangsaan itu ada. Berarti satu paragraf, nggak apa-apa. Kemudian kalimat motivasinya, saya sangat sekali ingin beasiswa LPDP karena memang saya sangat termotivasi untuk belajar, kemudian dapat bantuan biaya dari pemerintah. Seperti itu. Ini adalah biaya dari pemerintah akan sangat meringankan saya pada saat menyelesaikan studi, proses referensi, proses penulisan, dan lain-lain. Nah, itu dari sisi personal statement. Jadi diungkapkan siapa diri kita, kemudian di mana diri kita sebagai alumni mana, kita bekerja di mana, kenapa kita itu pengen LPDP, motivasinya apa, dan yang terakhir bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap Indonesia pada saat pulang nanti. Ya, pengembangan network, kolaborasi, sinergi yang harmonis itu ungkapkan saja. Ya, ungkapkan saja. Saya kira sampai 1.500 kata. Ya, itu perlu latihan ya. Kadang-kadang kalau nggak terbiasa itu apa? 500 kata itu macet. Ya, makanya dilatih ya, itu ya, personal statement. Ya. Dan itu akan menjadi gambaran, interviewer akan membaca, oh gambarannya seperti ini, oh bagus seperti ini. Itu sementara dari saya. Kemudian yang wawancara, dari pertanyaan Mas Satria Aziz tadi. Mas Satria Aziz, halo, apakah saya boleh tahu pada saat sampean diwawancara itu, ditanya apa di antaranya? Mungkin bisa sharing, sehingga saya bisa menilai kenapa kok tidak lolos. Ditanya apa sampean saat itu? Ya, Pak. Ya. Sebenarnya mohon maaf, tapi kemarin ketika wawancara itu ada ketentuan tidak boleh di itu, Pak, di share itu, benar ya, Pak? Oh, nggak apa-apa, ya singkat aja. Ya, tadi kan sudah saya share itu bahwa wawancara itu ditanya apa saja. Pertama dokumennya, guyon-guyonnya itu ada itu. Ya. Atau gini aja. Kamu sampean diguyoni enggak? Artinya dipancing untuk bercanda enggak kira-kira? Iya, Pak, yang kan itu karena ada 2 wawancara, yang wawancara kedua itu agak lebih ke bercanda itu. Nah, ya itu pancingan-pancingan. Itu pancingan-pancingan. Jadi pertama begini, ya, misalkan dari sisi TOEFL. Wah, bahasa Inggrismu kok bagus gini ya. Kenapa kok bisa ini? Jawabannya jangan sampai, karena saya itu bisa memang ya, kita harus merendah pakai bahasa. Alhamdulillah saya itu. Kemudian kenapa kok sampean pengen kemana kemarin, Mas Satria? Nah, kalau pilihan pertama ke UGM, Mbak. Oh ya. Yang kedua ke ITS. Oh, ke ITS ke jurusan apa? Saya dari prodi mekatronika mau ke teknik elektro. Oh, ke teknik elektro. Biasanya tanya gini, kenapa kok pengen ke ITS? Kenapa kok pengen ke UGM? Ya, itu harus dijawab. Oh, saya ini pengen melanjutkan ini ke ini meneruskan prodi yang sesuai motivasi saya ini. Ini hanya cara jawab. Nah, hanya bagaimana cara kita menjawab. Cara kita menjawab motivasi kita. Karena pesaingnya kan banyak ini. Pesaingnya banyak. Jadi cara menjawab komprehensif, komitmen terhadap ini kesesuaian dengan prodi, kemudian kelihatan kemauan, ada nilainya semua. Itu yang perlu nanti dilatih ya. Menurut saya Mas Aziz saya berlatih tentang motivasinya, mengolah ya, bahwa motivasi saya mengambil di UGM atau di ITS adalah prodinya sesuai, kemudian ini, dan cara menjawabnya itu kita jangan memakai bahasa yang terpotong-potong, jadi harus continue. Jadi jangan sampai suara kita, volume kita itu terpotong-potong, kurang keras dan cenderung cuek. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi ke attitude kita dalam berkomunikasi, penataan bahasa kita, kemudian penggunaan bahasa kita juga perlu. Saya kira dicoba lagi nanti untuk bisa
Kemudian itu ya, saya kira wawancara, jawaban saya seputar wawancara saya kira berhubungan sekali dengan yang lain, termasuk bagaimana mendapatkan menulis personal statement. Terima kasih Mas Nurholis. Ini Mas Yuli apa Mas Yusri? Berikutnya. Oke, baik, saya izin menjawab. Untuk tadi pertama dari Mas Hendriawan bertanya mengenai apakah harus sudah memiliki LOE begitu ya. Nah, untuk pengalaman yang seleksi sebelumnya tahun lalu begitu juga itu tidak harus, Mas. Jadi ada gelombang yang sudah memiliki LOE, ada yang belum. Jadi walaupun di syaratnya itu biasanya harus memiliki LOE, tapi nggak apa-apa, daftar saja karena nanti akan ada gelombang atau circle wawancara tersendiri untuk yang belum memiliki LOE. Nah, namun ini biasanya akan lebih riskan begitu karena LPDP ini kan akan melihat keseriusan teman-teman mendaftar. Kalau belum memiliki LOE berarti mungkin ada yang menganggap ini daftarnya coba-coba begitu kan. Jadi sangat disarankan untuk memiliki walaupun tidak harus begitu. Lalu tadi proposal itu bebas saja asal ada kesepakatan dengan calon profesor tadi. Kalau misalkan tesisnya membuat ini lalu ingin mengembangkan tesisnya, yaitu tidak ada masalah asal masih linear. Misalkan tadi ke pendidikan, ya udah ada hubungan dengan pendidikan dan itu mau gitu, profesornya juga ada kesepakatan untuk itu. Jadi LPDP saya rasa tidak ada masalah. Lalu untuk yang tadi ada yang pindah jurusan ya. Nah, kalau LPDP itu pengalaman yang saya alami ketika wawancara itu ada 3 hal yang akan ditanyakan yang utama. Yang pertama adalah personal, tentang kepribadian tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pak Badrus ya, tidak boleh sombong dan seterusnya. Terus yang kedua itu kontribusi. Nah, kontribusi ini bisa kontribusi saat ini atau kontribusi setelahnya. Nah, kalau pindah jurusan ini asal kita bisa merangkai kontribusi apa. Nah, kalau teman-teman yang linear itu mudah menjawabnya. Saya ingin menjadi dosen. Udah cukup itu. Itu udah kontribusi itu buat negara dan diterima. Tapi kalau pindah jurusan itu tidak semua kampus menerima menjadi dosen gitu. Biasanya dosen itu diminta linear S1 S2. Nah, itu bagaimana caranya bisa merangkai kata-kata atau menciptakan suatu kontribusi dengan jurusan yang tidak linear tersebut gitu. Kalau jadi dosen kan kemungkinan kecil. Nah, kenapa kok ngambil itu? Mau jadi apa? Apakah ingin membangun suatu produk apa atau PT atau apa sehingga sampai berpindah jurusan itu. Terus yang ketiga, tadi kan yang pertama ada personal, terus kemudian kontribusi, yang ketiga itu study plan. Jadi rencana studinya itu mau apa, tadi tesisnya mau apa, dan seterusnya, atau mungkin disertasinya mau apa, atau kalau S3 berarti research proposalnya tentang apa, dan itu signifikan nggak dengan kebutuhan yang ada di Indonesia saat ini. Terus kemudian saya ingin menjawab mengenai Mas Sofian ya, Mas Sofian tadi, apabila sudah ongoing, tadi kan sudah S2, lalu ingin mendaftar LPDP, itu tidak bisa, Mas. Tidak bisa, kecuali mendaftar. Tapi kalau untuk LPDP secara full cover tuition fee dan living allowance dan seterusnya itu tidak bisa. Tidak menerima yang sudah ongoing. Terus yang kedua, apabila sudah S2 lalu ingin S2 lagi dengan LPDP itu juga tidak bisa, Mas. Jadi LPDP memberikan kesempatan buat yang belum mengenyang pendidikan gitu. Jadi kalau yang sudah S2 ya tidak bisa menggunakan LPDP sebagai S2 yang kedua. Itu tidak bisa juga. Sepertinya tentang LPDP sudah saya jawab ya, atau mungkin nanti kalau tentang LPDP dari tadi 5 orang tapi belum ada yang belum saya jawab, monggo dikonfirmasi ulang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo Mas Yusri. Ya, baik, terima kasih Anda Nurholis. Pertama saya kan menanggapi pertanyaan dari Mas yang dari Lampung tadi ya, namanya saya lupa, Mas Hendrawan apa Mas Januar ya tadi ya, terkait dengan rencana disertasi. Anda kebetulan S2-nya pendidikan bahasa Inggris, kemudian ingin dalam disertasinya mengembangkan tesis yang sudah pernah dikerjakan. Saya kira
tidak apa-apa, Mas. Selama di proposal disertasi itu Anda bisa menunjukkan novelty ya, kebaruannya apa, hal-hal yang dulu belum dieksplorasi secara mendalam dan detail apa, begitu ya. Saya kira itu bisa menjadi hal yang menarik perhatian begitu. Biasanya memang kalau proposal disertasi itu diharapkan ada aspek-aspek yang menyangkut kompleksitas ya, baik itu dari aspek teorinya, kemudian desain penelitiannya, begitu ya, kemudian skop objek penelitiannya, gitu ya. Misalnya kalau Mas dulu S2-nya, tesisnya itu mungkin hanya penelitian di satu sekolah, gitu ya. Misalnya material development ya, of English teaching di sekolah, satu sekolah, mungkin berikutnya diperluas lagi, atau mungkin isunya lebih diperluas dikaitkan dengan misalnya literasi digital. Itu saya kira akan menarik ya, karena hari-hari ini isu terkait dengan pendidikan dan penggunaan berbagai medium teknologi itu memang menjadi isu-isu yang menarik dalam dunia pendidikan. Gitu. Terus kemudian yang terkait dengan linearitas ya, linearitas ini sejak dulu menjadi isu yang diperdebatkan. Kalau seorang akademisi biasanya diharapkan linear, tapi kalau kita melihat peraturan yang mengatur tentang kenaikan jabatan fungsional, kemudian pembahasan terkait linearitas itu sebenarnya juga tidak sekaku itu, gitu ya. Artinya seorang yang sebelumnya misalnya menekuni satu disiplin ilmu itu masih memungkinkan untuk misalnya di doktornya itu mengambil program studi yang tidak apple to apple ya dengan program studi sebelumnya, mungkin masih relevan, masih berkontribusi. Misalnya saya punya teman itu S2-nya elektro, ya S2-nya elektro, kemudian waktu di Jepang dia mengambil doktor arsitektur, ya pada saat pengajuan lektor kepalanya itu dipermasalahkan oleh reviewer gitu ya. Jadi dipending meskipun kumkumnya sudah memenuhi, sampai yang bersangkutan ini meminta penjelasan atau semacam surat keterangan dari profesornya di Jepang yang menyatakan bahwa kajiannya di bidang arsitektur itu masih berkorelasi dengan teknik elektro, begitu ya. Ini hal yang menarik ya, dan akhirnya bisa diterima gitu ya, setelah ada penjelasan itu juga bisa diterima gitu. Ada juga teman saya yang dari pendidikan gitu ya, dari pendidikan kemudian S3-nya menulis disertasi tentang sastra murni. Jadi S1-nya itu pendidikan, itu juga dipermasalahkan awalnya begitu ya di Jakarta. Itu di saat wawancara ditanya, mengapa Anda dari program studi pendidikan kok mengambil kajian sastra murni? Kemudian dijelaskanlah panjang lebar, akhirnya juga diterima. Kadang-kadang memang reviewer yang belum terbuka terhadap kajian-kajian interdisipliner itu biasanya kekeh gitu ya, bahwa ini linear, ini tidak. Dan tadi sudah saya sampaikan di aturan pun masih memungkinkan gitu ya, masih memungkinkan. Dan sekarang itu yang salah satu yang dilihat itu adalah pendidikan akhirnya apa, kemudian publikasi-publikasi setelahnya itu apa. Kalau masih berkaitan konsisten dengan pendidikan akhirnya itu masih dipertimbangkan, dan itu saya kira nanti aturannya bisa dilihat ya, dilihat surat keputusan terkait dengan itu ada. Saya dulu juga sempat berpikir misalnya saya S1, S2 itu kan sastra asing ya, sastra Inggris, tapi sekarang saya menekuni lebih ke kajian budaya gitu ya. Mungkin orang sekarang akan melihat itu mungkin tidak linear dari bahasa Inggris kok kajian budaya gitu, linearnya di mana, tapi ya itu nanti menjadi tantangan bagi saya untuk menjelaskan lebih lanjut, dan tantangan bagi saya untuk mempublikasikan artikel-artikel yang relevan ya dengan pendidikan saya. Tetap semangat ya, intinya itu dari saya.
Terima kasih Adinda semua atas pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Semoga sukses ya, doa dari saya. Demikian Kandar Nurholis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sebetulnya banyak pertanyaan di ruang chat dan Mbak Mimin sempat mendaftar, melis, tapi kayaknya waktunya tidak cukup untuk menjelaskan semuanya. Dan Pak Mufid Dahlan tadi sudah memberikan mungkin grup WhatsApp ya Pak, untuk mungkin bisa menjelaskan atau bertanya tentang hal yang teknis maupun non teknis. Dan ini merupakan komitmen dari bidang pendidikan untuk mengawal dan tadi pesan dari Pak Korpres bahwa ini kerja strategis untuk mengawal para generasi muda ini untuk bisa meraih pendidikan lebih lanjut, dan itu sudah disediakan oleh Pak Mufid Dahlan grupnya. Dan sebetulnya ini ada Punja Unggara sama Arfan Habibi, itu apa sama ya? Fotonya hampir mirip, yang kalau sama ya berarti kita cukup ya dari sesi pertanyaan ini. Gimana Pak Mufid? Sudah? Kita diakhiri. Saya kira Mas Hesti Purwanto hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah perjalanan webinar ini sudah berjalan sampai jam 10 lebih 9 menit, dan saya kira kita cukupi. Kami persilakan kepada Pak Koordinator Presidium untuk menyampaikan closing statement-nya, dan dari saya apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya mengikuti sambil geser-geser dengan Zoom lain, tetapi ini saya lihat Zoom yang luar biasa. Karena satu, tadi dalam catatan saya dihadiri lebih dari 160, mungkin tepatnya 167 orang, ya. Kemudian para pematerinya juga luar biasa menyampaikan materinya dengan sangat bagus. Tentunya kami sampaikan terima kasih pada teman-teman bidang pendidikan, Mas Mufid, Mas Dr. Holis, Dek Mimin, dan semuanya, serta wabil khusus pada seluruh pemateri, ya, mulai dari Mas Yuli Sutoto, kemudian Mas Yusri Fajar, dan Mas Badruzzaman. Ini sekali lagi adalah sebuah langkah yang sangat bagus, mudah-mudahan oleh teman-teman bidang pendidikan, dan saya harapkan segera ada tindak lanjut, karena ini untuk menyongsong pendaftaran di akhir Februari ya. Saya sangat berharap apa yang didapatkan pada malam hari ini oleh teman-teman sekalian, terutama yang akan melanjutkan studi, akan menjadi bekal yang sangat bagus, dan jangan sungkan-sungkan. Tadi Mas Mufid juga sudah sampaikan pada saya, akan membuat grup khusus untuk konsultasi ya bagi teman-teman sekalian. Tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, dan saya sangat berharap seluruh kader dan juga peserta yang memang berpartisipasi dalam acara malam hari ini bisa lancar, sukses, dan tercapai cita-citanya. Amin. Dan saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi salam sukses, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Denya, Pak. Terima kasih Kak Yunda. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sukses ya. Linknya belum ada Kak Yunda. Frank, Mas Yusri, Mas Badrus.
Makasih Cak. Nah, ini Mas Agus ada ternyata Mas Agus. Mas Novi, Cak Yusri, Cak Mas Yuli, Yuli, semua. siap. Mas Edi. Saya duluan semua. Makasih. Sami-sami. Oke. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semuanya, link grup sudah ada nggih di chat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kembali. Yeah.